Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota Lula Amelia Daharo, Rosalina Sitantang, Muhammad Farhan, Terry Tiffany, Farid Anisafat, Hermalia Anggani Putri, Benadiana Yuniar, dan Samira Syawal Rini. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan sekuritas dilutif dan laba per lembar saham. Contohnya PT ACST Indonesia Tbk melakukan right issue sampai terdilusi 89%. Apa sih yang dimaksud dengan sekuritas dilutif? Untuk pengertian sekuritas dilutif sendiri merupakan sekuritas yang dapat diubah menjadi saham biasa, dan perubahan tersebut berakibat pada pengurangan atau dilution laba per lembar saham. Contoh sekuritas dilutif adalah convertible bond, convertible preference stock, dan stock warrant. PT ACST Indonesia Tbk atau ACST segera menggelar penawaran umum terbatas 2 ACST Indonesia dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD alias right issue jumbo. Emiten grup Astra ini akan menerbitkan 5,72 miliar saham baru dengan nominal Rp100 per saham dengan harga pelaksanaan Rp262 per saham. Lewat perhelatan penawaran umum terbatas 2, ACST Indonesia dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD, ACST menggelar right issue jumbo sebesar 89,11% dari modal ditempatkan dan di stok penuh. Artinya, pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya akan terdilusi kepemilikannya sebesar 89,11%. Pemegang saham lama yang juga merupakan pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PUT2 ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020, baik melalui Bursa Efek Indonesia maupun di luar Bursa Efek Indonesia, sesuai dengan POJK nomor 32/2015. Demikian penjelasan manajemen ACST. ACST Indonesia akan menggunakan seluruh dana hasil right issue setelah dikurangi biaya-biaya untuk melunasi sebagian utang kepada PT Unit Traktor Tbk atau UNTR yang merupakan induk usaha karya Supra. Yang selanjutnya ada laporan aset lancar dan liabilitas. ACST mengalami rugi bersih atau net loss yang cukup signifikan per kuartal 2 2020. ACST masih menanggung liabilitas sebesar 4,13 triliun. Dari total liabilitas 4,13 triliun tersebut, 4 triliun ini adalah liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo pada akhir tahun yang akan mendatang. Sedangkan liabilitas jangka panjangnya sebesar 135 miliar rupiah. Maka dari itu, kita harus cek apakah ACST mempunyai likuiditas yang baik untuk membayarkan liabilitas jangka pendek yang sebesar 4 triliun tersebut atau tidak. Di dalam balance sheet ACST per kuartal 2 2020, kita bisa dapatkan data sebagai berikut. Ada kas sebesar 234 miliar rupiah, piutang usaha 506 miliar rupiah, ada tagihan bruto 1,46 triliun rupiah, dan ditambah dengan beberapa aset keuangan lancar lainnya. Jika dibandingkan aset lancar 3,2 triliun dengan liabilitas jangka pendeknya sebesar 4 triliun tersebut, jadi masih kurang 800 miliar rupiah. Kita akan mendapatkan liquidity ratio sebesar 0,80x, yang artinya tidak cukup aman untuk bayar hutang karena ACST ini kesulitan likuiditasnya, maka hal ini yang mendorong ACST untuk mencari alternatif lain untuk membayar hutangnya, yaitu dengan menggunakan right issue. Apa yang dimaksud dengan right issue?
Right issue adalah salah satu tindakan dari aksi korporasi yang dilakukan sebuah perusahaan yang berdampak pada kepemilikan saham investornya. Right issue disebut juga dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD, yang artinya right issue hanya dapat diperoleh oleh pemegang saham yang tercantum pada tanggal cum date-nya. Untuk mengatasi likuiditasnya, PT ACST Indonesia Tbk menerbitkan reg issue sebanyak 5,72 miliar lembar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp262 per lembar sahamnya. Dana reg issue yang terkumpul yaitu sebanyak Rp1,5 triliun. Sebelum reg issue, PT ACST Indonesia memiliki saham beredar sebanyak 700 juta lembar saham. Lalu menerbitkan reg issue sebanyak 5,72 miliar lembar saham. Jumlah saham yang beredar saat ini yang dimiliki oleh PT ACST Indonesia yaitu sebanyak 6,42 miliar lembar saham. Contohnya, ada satu orang yang saat ini memegang 10% kepemilikan saham AST, misalkan dengan adanya reg issue ini dia tidak menebus hak reg issue-nya, maka kepemilikan sahamnya tinggal 1,1% saja. Jurnal saham preferen terkonversi di kas ada 1,50 triliun. Di modal saham preferen itu ada 572 miliar. Di agios saham dikurangi ekuitas konversi, hasilnya 928 miliar. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.